Minyak kelapa sawit telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa menemukannya hampir di mana-mana, mulai dari kosmetik hingga berbagai produk makanan di supermarket. Namun, di balik kegunaannya yang masif, menjadikan minyak kelapa sawit sebagai isu lingkungan yang kompleks. Meski menjadi tulang punggung ekonomi bagi jutaan orang, komoditas ini kerap berdiri di atas garis tipis dengan kerusakan alam, mulai dari deforestasi besar-besaran dan hilangnya habitat satwa langka seperti orangutan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, satu hal penting perlu kita garis bawahi. Cerita tentang pohon sawit bukan cerita tentang penjahat dan pahlawan, bukan juga kisah hitam dan putih. Ini cerita tentang kebutuhan manusia, tentang ekonomi, tentang pilihan sulit, dan tentang konsekuensi yang seringkali harus dibayar mahal oleh alam. Minyak sawit berasal dari buah dua spesies pohon kelapa sawit, yaitu kelapa sawit Afrika dan kelapa sawit Amerika. Namun, sebagian besar produksi minyak sawit dunia berasal dari kelapa sawit Afrika, Elaeis guinensis, tanaman asli wilayah tropis Afrika Barat dan Tengah. Selama ribuan tahun, masyarakat adat di wilayah tersebut telah memanfaatkan buah sawit untuk keperluan kuliner dan pengobatan tradisional. Namun, transformasi besar terjadi pada abad ke-19. Di tengah revolusi industri yang terus berkembang, kekuatan kolonial Eropa mulai mencium potensi komersial tanaman ini sebagai pelumas mesin industri dan bahan baku pembuatan sabun serta lilin. Dari sinilah penyebaran besar-besaran dimulai. Melalui jaringan kolonial dan jalur perdagangan, biji dan bibit pohon sawit dibawa keluar dari Afrika menuju wilayah-wilayah tropis lain yang memiliki iklim serupa. Di Indonesia sendiri, pohon sawit pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu, ada 4 batang bibit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam untuk ditanam di kebun raya Bogor. Pada awal pengembangannya di luar Afrika, industri kelapa sawit menghadapi tantangan biologis yang signifikan terkait mekanisme penyerbukan. Di habitat aslinya di Afrika, pohon sawit memiliki hubungan simbiotik dengan serangga penyerbuk alami. Tetapi ketika tanaman ini dipindahkan ke wilayah baru, serangga tersebut tidak ikut terbawa. Akibatnya, para petani pada masa itu terpaksa melakukan penyerbukan manual, sebuah proses yang sangat melelahkan, lambat, dan memakan biaya tinggi. Ketidakefisienan ini membatasi pertumbuhan industri hingga dekade 1980-an, ketika sebuah terobosan entomologis mengubah peta produksi dunia. Pengenalan kumbang moncong kelapa sawit, Elaiodobius camerunicus, dari Afrika ke Asia Tenggara pada tahun 1981 merupakan titik balik krusial. Kumbang ini dipilih karena sifatnya yang sangat spesifik terhadap inang, hanya tertarik pada aroma perbungaan kelapa sawit dan tidak mengganggu flora asli lainnya. Setelah diperkenalkan di Malaysia dan Indonesia, populasi kumbang ini meledak dan menyebar secara alami, mengambil alih tugas penyerbukan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Lompatan produktivitas ini diiringi dengan pergeseran preferensi konsumen global yang sebelumnya menggunakan lemak hewani berganti ke lemak nabati. Hal ini memicu ekspansi perkebunan secara masif. Hingga saat ini, Indonesia dan Malaysia tetap menjadi pemain dominan, dengan total produksi gabungan yang melebihi 60 juta ton per tahun, menyuplai lebih dari 80% kebutuhan minyak sawit global. Negara lain seperti Thailand, Kolombia, dan Nigeria melengkapi daftar 5 besar produsen dunia. Pentingnya minyak sawit juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan manusia, mulai dari makanan olahan, produk pembersih, kosmetik, hingga pakan ternak dan biofuel. World Wide Fund for Nature, WWF, memperkirakan bahwa minyak sawit mentah terdapat dalam hampir separuh produk di supermarket. Ini membuktikan jika minyak sawit punya peran vital pada pangan global. Selain itu, jika dilihat dari perspektif penggunaan lahan, kelapa sawit adalah tanaman paling hemat tempat untuk memproduksi minyak dalam jumlah besar. Berdasarkan data tahun 2024, 1 hektar lahan kelapa sawit mampu menghasilkan rata-rata 3,36 ton minyak per tahun, jauh melampaui kedelai yang hanya 0,47 ton dan bunga matahari 0,78 ton.
Hal ini menciptakan argumen kuat dalam diskusi ketahanan pangan global. Jika dunia memutuskan untuk menghentikan penggunaan minyak sawit dan menggantinya dengan minyak bunga matahari, maka diperlukan lahan seluas 312 juta hektar, lebih dari 4 kali lipat luas lahan yang saat ini digunakan oleh industri sawit global. Efisiensi ini menjadikan minyak sawit sebagai komponen krusial dalam menutup fat gap atau kekurangan asupan lemak pada populasi dunia, terutama di negara-negara berkembang dengan pendapatan rendah. Selain itu, jika dilihat dari kacamata ekonomi, kontribusi sektor ini sangat masif bagi negara produsen. Di Indonesia, industri kelapa sawit menyumbang sekitar 2,3% dari total produk domestik bruto (PDB), dengan nilai ekspor mencapai 27,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 454 triliun rupiah pada tahun 2024. Lalu, mengapa pohon sawit dianggap merusak lingkungan? Meskipun memiliki keunggulan ekonomi dan efisiensi lahan, ekspansi pohon sawit seringkali dibayar dengan harga lingkungan yang tinggi. Sebagian besar lahan yang optimal untuk kelapa sawit berada di wilayah Khatulistiwa, yang juga merupakan rumah bagi hutan hujan tropis yang paling biodivers di bumi. Konversi hutan alami menjadi perkebunan monokultur telah menyebabkan hilangnya habitat dalam skala luas. Di Malaysia, studi mencatat bahwa antara tahun 1973 hingga 2015, sekitar 60% hutan hujan yang hilang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Di wilayah Kalimantan, Indonesia, angka tersebut mencapai sekitar 15% dari total kehilangan hutan. Salah satu aspek yang paling kritis dalam dampak lingkungan ini adalah emisi gas rumah kaca. Hutan hujan tropis bertindak sebagai penyimpan karbon raksasa. Ketika hutan ini ditebang dan diganti dengan kelapa sawit, sekitar 61% karbon yang tersimpan di dalam biomasa hutan terlepas ke atmosfer. Angka ini menjadi berkali-kali lipat lebih berbahaya jika konversi terjadi di lahan gambut. Lahan gambut adalah ekosistem unik yang menyimpan karbon dalam lapisan tanah organik yang dalam. Untuk menanam kelapa sawit di atasnya, lahan tersebut harus dikeringkan melalui pembuatan kanal-kanal drainase. Proses pengeringan ini menyebabkan gambut teroksidasi dan melepaskan karbon dioksida secara terus-menerus, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan yang sulit dipadamkan. Beberapa penelitian memperkirakan bahwa emisi dari drainase lahan gambut di Asia Tenggara menyumbang sekitar 1% dari total emisi gas rumah kaca global. Dampak terhadap satwa liar juga tidak kalah memprihatinkan. Spesies ikonik seperti orangutan Kalimantan, badak Sumatera, dan gajah Kalimantan kini berada di ambang kepunahan akibat hilangnya habitat dan fragmentasi hutan. Konflik manusia dengan satwa liar sering terjadi ketika hewan-hewan ini masuk ke area perkebunan untuk mencari makan, yang seringkali berakhir tragis dengan perburuan atau peracunan satwa oleh pekerja perkebunan yang ingin melindungi mata pencaharian mereka. Selain dampak lingkungan, industri sawit juga menimbulkan persoalan sosial, termasuk konflik lahan, penggusuran masyarakat adat, korupsi, serta pelanggaran hak pekerja seperti upah rendah, kerja paksa, dan pekerja anak. Isu kelapa sawit semakin memanas di kancah politik nasional Indonesia menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada akhir Desember 2024. Dalam sebuah forum nasional, beliau menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut terhadap isu deforestasi, karena kelapa sawit pada dasarnya adalah pohon yang memiliki daun dan mampu menyerap karbon dioksida. Pernyataan ini sontak memicu respons kritis dari berbagai pakar lingkungan dan akademisi, karena dianggap menyederhanakan masalah ekologi yang sangat kompleks. Secara ilmiah, meskipun kelapa sawit secara biologis adalah tumbuhan yang melakukan fotosintesis, perannya dalam ekosistem tidak dapat disamakan dengan pohon hutan-hutan tropis. Meskipun kelapa sawit menyerap CO2 saat tumbuh, jumlah karbon yang diserap selama siklus hidupnya, sekitar 25 tahun, jauh lebih kecil daripada jumlah karbon yang dilepaskan saat pembersihan hutan awal. Hutan hujan primer menyimpan karbon 10 kali lebih banyak daripada perkebunan sawit. Oleh karena itu,
klaim bahwa sawit menggantikan peran hutan dalam mitigasi iklim dianggap kurang akurat secara data. Kritik dari para ahli menekankan bahwa membela industri sawit secara buta tanpa basis ilmiah justru dapat merusak reputasi produk Indonesia di pasar global yang semakin menuntut transparansi dan keberlanjutan. Karena ketergantungan global pada minyak sawit, boikot total bukan solusi realistis. Alternatif yang lebih masuk akal adalah mengubah cara kelapa sawit ditanam melalui pertanian regeneratif, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memulihkan ekosistem. Dalam praktiknya, pertanian regeneratif kelapa sawit berfokus pada perbaikan kesehatan tanah, peningkatan keanekaragaman hayati, dan pengurangan input kimia. Tanah dipulihkan menggunakan pupuk organik dari limbah sawit. Vegetasi pendukung dibiarkan tumbuh untuk mendukung serangga penyerbuk dan predator alami, serta pestisida sintetis diganti dengan kontrol biologis. Pendekatan ini terbukti membuat kebun lebih tahan terhadap perubahan iklim, terutama saat musim kering. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada petani kecil yang mengelola sekitar 40% kebun sawit di Indonesia, namun sering terkendala modal dan pengetahuan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan LSM, petani dapat dilatih menerapkan praktik regeneratif, menekan biaya produksi, dan memperbaiki kualitas lahan. Selain itu, teknologi digital seperti pemetaan lahan dan pemantauan tanaman membantu meningkatkan transparansi, memastikan legalitas kebun, serta menaikkan hasil panen tanpa membuka hutan baru. Industri minyak kelapa sawit berada di persimpangan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab ekologis. Upaya mengecilkan dampak deforestasi tidak lagi relevan di tengah bukti ilmiah dan tuntutan pasar global yang semakin sadar lingkungan. Namun, menyalahkan industri ini tanpa menawarkan solusi adil bagi jutaan orang yang bergantung padanya juga bukan jalan keluar. Kuncinya adalah kolaborasi antara konsumen, produsen, dan pembuat kebijakan agar minyak sawit tidak lagi menjadi ancaman bagi masa depan planet ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.